Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Kakak Media dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Ismatun Nada bisa kembali berjumpa dalam salah satu program acara kajian rutin Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Kita tahu bahwa pada tanggal 22 Oktober dikenang sebagai Hari Santri, merujuk pada momen bersejarah ketika para ulama dan santri dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang membakar semangat umat Islam untuk berjuang melawan penjajah. Namun jihad yang kita maknai hari ini tidak lagi terbatas pada medan tempur fisik, melainkan harus diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu jihad melawan kebodohan, kemiskinan, hingga tantangan teknologi di era digital. Mereka juga dituntun untuk menjadi motor perubahan sosial maupun beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada, santri tak hanya berjuang dengan ilmu dan doa, tetapi juga turun langsung ke medan laga untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa jihad bukan hanya soal peperangan fisik, melainkan juga komitmen dalam menjaga dan membangun negeri. Mari kita maknai peran santri pada hari ini sebagai agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan zaman, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Semoga semangat perjuangan para santri terus hidup dalam setiap langkah kita, dalam berkontribusi bagi agama dan bangsa. Maka dari itu, mari kita dengarkan tausiah dari narasumber kita, Mas Tegar. Kepada Mas Tegar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman Kakak Media dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar Aditya. Mungkin berbicara masalah Hari Santri. Hari Santri ini identik di bulan Oktober, yang mana bulan Oktober ini bulan yang sangat indah. Karena apa? Bulan Oktober inilah tonggak pertama ditancapkan perjuangan baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dari Al-Madinatul Munawwarah, hijrah juga beliau di bulan Oktober. Maka dari itu bulan Oktober inilah yang sangat indah, sangat mulia. Oleh karenanya peringatan Hari Santri ini adalah peringatan kepada fatwa ulama, yang mana cinta tanah air itu adalah fardu ain. Oleh karenanya perjuangan para santri untuk menggugurkan para penjajah itu adalah perjuangan yang sangat hebat. Teman-teman Kakak Media dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Republik Indonesia tahun 2017 sampai 2020, beliau Dr. Haji Ahmad Zayadi MAG, beliau pernah berkata, isu perdamaian dunia bisa diwujudkan melalui pesantren. Karena faktornya dikarenakan nilai universal yang ada di pesantren. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa santri bisa menjadi terwujudnya perdamaian dunia? Di antaranya adalah santri adalah seseorang yang senantiasa menuntut ilmu. Tidak hanya menuntut ilmu saja, santri paham betul dengan apa yang dinamakan agama. Lebih dari itu, sebab santri sadar bahwasannya menuntut ilmu sebagian dari iman. Oleh karenanya, prinsip seorang santri, jihad tidak hanya untuk berperang, tapi menuntut ilmu itu sebagian dari jihad. Prinsip inilah diambil dari surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah al-ayah. Dan janganlah kalian itu ikut berperang semuanya. Tapi harus ada yang belajar, mengajarkan, mengamalkan ilmu-ilmu agama. Karena apa? Kalau semua ikut berperang, lantas siapa yang meneruskan estafet perjuangan baginda Nabi? Kalau semuanya ikut berperang sampai mati, lantas siapa yang menjadi guru? Yang kedua, santri paham betul apa yang dinamakan cinta NKRI. Karena di dalam dada seorang santri tertanam hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Oleh karenanya dalam syair juga disebutkan yalal waton minal iman. Bahwasanya syair tersebut tidak hanya digunakan atau dibuat saja, tapi syair tersebut adalah sudah menjadi prinsip seorang santri. Yang ketiga adalah santri paham betul apa yang dinamakan toleransi. Karena santri mengamalkan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kalian berbeda-beda, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal. Mungkin ada yang kulitnya putih seperti mbaknya, ada yang kulitnya hitam manis seperti saya, bahkan kaya, miskin, gak peduli karena Allah itu lita'arafu, saling mengenal. Memang berbeda itu bisa saling menyempurnakan. Karena kalau tidak berbeda itu gak tahu saling menyempurnakan. Oleh karenanya kita ambil filosofi anak muda zaman sekarang yang pacaran, sudah mayoritas itu pacaran. Kita ambil nilai, jangan kita ambil nilai-nilai yang pacarannya, tapi kita ambil nilai positifnya, walaupun tidak ada nilai positifnya, kan begitu. Maksud saya kita ambil bahwasanya orang yang pacaran itu suka saling menyempurnakan. Enggak apalah kamu yang egois, biar AA yang pengertian. Enggak apalah kamu yang cemburuan, biar AA yang pengertian. Coba, nilai-nilai inilah yang kita tanamkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu raut mukamu jelek atau badan besar dan lain sebagainya, tak peduli. Yang penting kita satu Indonesia. Mau agamamu Konghucu, Hindu, Buddha, Protestan, Kristen, apapun itu agamanya, yang penting kita jaga tali silaturahmi. Kan begitu. Oleh karenanya, 3 faktor inilah yang menjadi bahwasanya santri patut dijadikan juru damai Indonesia. Lebih dari itu, juru damai dunia. Baik pemirsa, itulah tadi tausiah dari Mas Tegar ya. Terima kasih karena sudah menyampaikan banyak sekali ilmunya ya. Nah, di sini kami dan juga teman-teman mengumpulkan beberapa pertanyaan nih yang ingin ditanyakan kepada Mas Tegar. Yang pertama, bagaimana cara kita menghargai makna penting dalam memperingati Hari Santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Gimana Mas Tegar? Oke, terkait dengan menghargai peringatan Hari Santri. Hari Santri ini bahwasanya di bulan Oktober ini adalah bulan yang indah. Bahwasanya kenapa kalau saya katakan bulan Oktober ini indah? Tonggak pertama ditancapkan perjuangan baginda Nabi ini ya di bulan Oktober ini. Dan di awal ini adalah di Madinatul Munawwaroh. Dan hijrah baginda Nabi juga di bulan Oktober. Oleh karenanya perjuangan para santri yang dikomandoi oleh beliau-beliau para masyayikh, khususnya Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, ini ya di bulan 22 Oktober ini. Oleh karenanya para ulama memberi fatwa bahwasanya cinta tanah air ini sebagian dari iman, fardhu ain. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Mas Tegar atas penjelasannya. Pertanyaan yang kedua ya, apakah yang bisa diambil dari seorang santri untuk umat Islam khususnya generasi milenial? Oke. Terima kasih. Terkait dengan santri ini ada 2 kata, yaitu san dan tri.
Ihsan itu dalam bahasa Arab itu berarti kebaikan, dan tri itu dari bahasa Jawa Sansekerta yang artinya 3. Jadi santri itu memiliki 3 kebaikan yang terpadu. Berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak baik kepada manusia, dan berakhlak baik kepada alam semesta. Oleh karenanya kalau kita ringkas itu sangat jadi orang yang sangat baik. Oleh karenanya orang baik itu berbuat baik itu enak, hidupnya tenang, ayem, tentrem dan lain sebagainya. Kalau kita berbuat buruk, hidupnya diselimuti dengan keburukan, ya hidupnya gelisah, diselimuti dengan kegelisahan. Orang itu gampang, kalau perbuatan kita itu baik atau tidaknya itu cukup dengan yang kita lakukan baik, yang kita lakukan ayem, tentrem, kita tenang, yaitu perbuatan baik. Kalau yang kita lakukan itu buruk, contohnya yang kita lakukan itu gelisah dan lain sebagainya, itu berarti perbuatan buruk. Jangankan manusia, kucing saja, kalau dikasih makan pindang, ikan pindang gitu, kita kasihkan pindang, walaupun ada orang lewat, walaupun ada orang blayer cara bahasa Jawanya itu, kusuk dia makan karena dia diparingi, dikasih makan. Beda kalau pindang tersebut ditutupi makanan oleh sang pemiliknya, tapi dicuri oleh sang kucing tersebut. Ada orang di depan saja, kucing kepalanya sudah masuk, keluar lagi. Karena itu dia gelisah, tidak tenang. Orang pun gitu, Mbak. Jadi ketika berkendara motor, suratnya lengkap, ya aman. Adapun polisi di depan gitu, ya tenang dia. Malah disapa, "Pagi Pak." Tidak cegatan, tidak operasi, kan begitu. Coba kalau helmnya aja gak standar, helm bal plastik disigar gitu, kan ya gak standar gitu. Coba ada polisi, gak usah polisi, motornya saja di depan warung, dari jauh sudah gelisah dia. Innalillahi ya Allah, gimana ini dan lain sebagainya, karena diselimuti dengan kegelisahan, karena salah dia. Jadi gitu. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kalau manusia itu berbuat baik, dunianya juga ikut baik. Jadi begitu. Allah itu menciptakan dunia itu untuk manusia, bukan menciptakan manusia untuk dunia. Baju ini diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk baju tersebut. Oleh karenanya zaman dulu itu para sesepuh itu sopan-sopan. Jadi naik sepeda ontel, terus di depannya itu ada orang, pasti turun, dituntun, cara bahasa Jawanya itu dituntun. Derek langkung mbah, ngapunten dan lain sebagainya. Cara bahasa Indonesianya itu permisi mau lewat dan lain sebagainya. Itu orang dulu. Alam pun juga begitu. Banjir 1 minggu, 2 minggu itu nggak sampai ngerusak rumah dan seisinya. Paling cara manusia itu cuma mampir. Kalau urusannya sudah selesai ya pergi. Bledek pun ya gitu, hujan pun ya gitu. Habis asar mau maghrib ada hujan. Kalau ini orang rajin jamaah sekali, hujannya itu batin. Ya wes tak reda biar orang jamaah dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enggak, mau hujan reda, mau hujan banter bledek sakarepipun, itu manusia tetap nggak peduli itu jamaah dan lain sebagainya. Itu kembali ke manusia. Oleh karenanya Allah itu mengajarkan 2 metode. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allama bil qalam itu berupa tulisan Allah, yaitu ayat kitabiah Al-Qur'an dan ayat kauniyah berupa alam semesta. Jadi dari pengajaran tersebut lahir orang-orang cendekiawan, lahir orang-orang intelektual, cerdas dan lain sebagainya. Ayat yang kedua itu adalah metode pengajaran yang tidak rasional, tidak bisa dinalar. Dari pengajaran tersebut ada lahir orang-orang yang benar, orang-orang yang ngerti. Oleh karenanya allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam ini tidak bisa disambungkan summa wa dan tidak bisa. Ini gabung dengan sendirinya. Allama bil qalam itu pinter dan alamal insana ma lam ya'lam itu benar.
Jadi seseorang itu ya harus pinter, ya harus bener. Ya harus bener, ya harus pinter. Kalau orang itu pinter tapi gak bener, banyak itu keblinger jadinya. Contoh, ditanyain, dari mana? Dari mana Mbak? Gitu. Dari mana? Dari rumah. Mau kemana? Keluar. Ya bener, tapi cara kita itu megelne dan lain sebagainya. Jadi pintar itu tidak jaminan dalam kebenaran. Contoh santri itu pintar sekali. Quran hadis bijinya 9, nahwu sorof 9, ilmu mantek balaghah 9. Tapi subuhannya juga jam 9. Itu kan berarti gak bener. Jadi gitu. Ada seorang ceramah, jangan sekali-kali kita gibahin orang. Itu sama saja memakan bangkainya saudaranya sendiri. Contohnya tonggoku, malah ngerasani. Oleh karenanya kiai zaman dahulu itu mengajarkan allama bil kolam dan allamal insana lam ya'lam. Jadi kiai juga minterke, juga benerke. Oleh karenanya pintar itu gampang, ada sekolahnya. Pengen fakultas hukum, ya di fakultas hukum, tapi tidak ada fakultas keadilan. Pengen pinter pendidikan, ya di fakultas pendidikan, tapi tidak ada fakultas kesabaran. Betul ya Mbak ya? Betul. Nah, pengen pinter fakultas dakwah, ya di fakultas dakwah, tapi belum ada fakultas kesabaran. Oleh karenanya dari ketiga fakultas itu kiai sudah punya dari dulu, meskipun tidak ada titel tersendiri. Biasanya kiai zaman dahulu itu mengajarkan singkat. Contoh Kiai Soleh Darat dari Semarang. Beliau itu kalau mengajarkan itu singkat, banyak Al-Fatihahnya. Jadi contohnya gini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah dan seterusnya. Contohnya lagi dalam sholat ya. Sholat duhur patang rokaat. Ditanya itu santrinya. Sholat duhur pirang rokaat Kang? Sekawan yai. Wah bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Ya begitu. Sholat asar patang rokaat. Piro cong? Sholat asar sekawan yai. Bener, muga-muga barokah Al-Fatihah. Sholat maghrib rokaat telu. Maghrib piro Kang? 3 yai. Nggih, bener muga-muga barokah Al-Fatihah. Sholat isya patang rokaat. Piro Kang? Sholat isya sekawan yai Al-Fatihah. Ya begitu cara pengajaran beliau. Tapi dari pengajaran beliau itu lahir santri-santri yang hebat. Di antaranya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia. Ada lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau juga mendirikan Muhammadiyah. Ada lagi yang membuat buku Gelap Terbitlah Terang, itu apa Mbak? Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Itu Kartini, itu juga santrinya Kiai Soleh Darat. Oleh karenanya santri itu serba bisa. Dari santri kita belajar banyak hal. Oleh karenanya Kiai Haji Mustafa Bisri itu pernah mengatakan santri itu enggak mondok saja. Santri dibilang santri itu bukan yang mondok, tapi semua yang akhlaknya seperti santri itu bisa dibilang santri. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Mas Tegar atas penjelasannya ya. Karena memang bahwasanya kalau kita pintar belum tentu benar dan juga sebaliknya. Mungkin untuk mengakhiri segmen kajian kali ini, apa pesan dan kesan untuk pemirsa KK Media, Mas? Oke, untuk pemirsa khususnya saya pribadi. Jadi kita itu seperti syair yang karangan Hamzah itu yang berbunyi Nahnu fityanul ulum kulla yaumilananum. Kita ini adalah pemuda-pemuda yang berilmu, pemuda ilmu. Jangan habiskan waktu kita untuk tidur. Jadi begitu. Karena apa? Subhanul yaum rizal god. Karena pemuda hari ini adalah penerus pemimpin masa depan. Jadi
Mungkin gitu. Baik, oke. Jadi pemirsa, dalam kajian kita kali ini yaitu tentang peran santri dalam sebuah resolusi jihad ya. Kita jangan hanya cuman tiduran saja ya Mas. Betul. Kita punya peran penting untuk memerangi kebodohan dan juga untuk memerangi tantangan di era digital saat ini. Maka dari itu kita harus berpegang teguh kepada keyakinan dan juga keimanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saksikan terus kajian rutin KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Saya bersama narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.